Oleh karena di manga One Piece chapter 1135, dua orang misterius ini bertanya kepada penjaga kastil di mana Loki berada, itu artinya sekarang sudah fix. Meski mukanya terlihat sangat mirip, tetapi orang ini bukanlah Akagami no Shanks. Karena di manga One Piece chapter 1131, salah satu pelayannya Loki bilang Akagami no Shanks sempat datang ke Underworld untuk bertemu dengan Loki. Kecurigaan kita semua kemudian mengerucut kepada kemungkinan kalau Shanks mungkin punya saudara kembar. Oleh karena Shanks merupakan keturunan dari keluarga Vigarland, dan Vigarland Garling yang diduga merupakan ayahnya Shanks sempat menjadi Supreme Commander dari Holy Knight, maka muncul asumsi kalau orang ini mungkin adalah saudaranya Shanks yang kini menjabat sebagai pemimpin Holy Knight, menggantikan ayahnya yang sudah naik pangkat menjadi seorang Gorosei. Kemungkinan ini saya pikir cukup masuk akal, mengingat pada manga One Piece chapter 1135 kemarin, si wanita misterius yang punya kekuatan pengendalian perban memiliki gaya bicara arogan yang selama ini sering dipakai oleh para Tenryubito, wabil khusus para Gorosei. Sehingga sangat normal jika kemudian muncul teori kalau kedua orang ini adalah anggota dari pasukan paling elit milik pemerintah dunia, Holy Knight. Masalahnya sekarang, lingkaran sihir yang kedua orang ini gunakan untuk sampai di Elbaf bentuknya sangat mirip dengan yang dipakai oleh para Gorosei saat menggerebek Egghead Island, meskipun ada sedikit perbedaan di penomorannya. Oleh karena teknik semacam ini pertama kali digunakan oleh para Gorosei yang notabene kekuatannya didapatkan dari Imusama, saya pikir wajar jika saya berasumsi kalau kedua orang misterius ini juga punya hubungan khusus dengan Imusama, yang mana itu berarti keduanya kemungkinan besar bukan bagian dari Holy Knight, karena Holy Knight sepertinya posisinya masih berada di bawah Gorosei. Kecurigaan saya kemudian mengerucut pada sosok misterius yang terlihat berbicara langsung dengan Imusama pada manga One Piece chapter 908. Selain model pakaiannya yang terlihat cukup mirip, di chapter tersebut juga tampak sebuah pedang yang bentuk gagangnya mirip seperti yang dibawa oleh orang yang mirip dengan Shanks di chapter 1135. Jadi kesimpulan saya, kedua orang ini adalah tangan kanan langsung dari Imusama yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Holy Knight. Dan masih sama seperti teori saya yang sebelumnya, saya berpendapat kalau orang ini adalah leluhurnya para Vigarland yang sudah hidup sejak zaman Void Century, sama seperti Imusama. Karena alasan inilah keluarga Vigarland dianggap spesial di antara keluarga Tenryubito yang lain, yang bahkan para Gorosei pun mengakuinya. Pertanyaannya sekarang, jika kedua orang ini adalah tangan kanannya Imusama, lalu untuk apa mereka jauh-jauh pergi ke Elbaf untuk mencari Loki? Tidak mungkin dong kalau kedua orang misterius ini menyusup ke negeri Elbaf hanya untuk mencuri gembok tanpa kunci yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan sidik jari seperti ini. Karena kalau yang mereka cari hanya itu, mereka bisa sangat mudah mendapatkannya hanya dengan klik icon YouTube Shopping yang nongol di bagian bawah video ini. Jadi dugaan saya, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis legendaris yang katanya dimakan oleh si anak durhaka itu. Karena kekuatan buah iblis tersebut dilabeli legendaris dan bahkan Imusama sampai mengirim orang kepercayaannya untuk mencarinya, maka besar kemungkinan kekuatannya itu akan punya andil besar dalam perang puncak nanti. Bisa jadi kekuatan buah iblis legendaris tersebut adalah musuh alami dari buah iblis Hito Hitonomi model Sangat Nika yang dimiliki oleh Luffy. Jika kekuatan terbesar Luffy adalah imajinasi tanpa batas, maka bisa jadi kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Loki saat ini adalah mimpi buruk. Maka dari itu, Imusama sampai mengirimkan tangan kanannya langsung ke negeri Elbaf untuk mendapatkannya. Nah, jika memang seperti itu skenarionya, maka posisi Loki saat ini sedang dalam bahaya. Kondisinya yang sedang tidak berdaya akibat dibelenggu rantai berbahan siston akan membuat tugas kedua orang misterius ini menjadi semakin mudah untuk diselesaikan. Apalagi faktanya semua orang di negeri Elbaf tahu kalau Loki saat ini sedang dihukum di Underworld. Jadi saya yakin setelah tidak kuat menahan rasa sakit akibat dicekik kain perban oleh si gadis misterius ini, si raksasa penjaga pasti tidak ada pilihan lain selain memberitahu lokasi Loki. Yang saya merasa sedikit agak janggal adalah di chapter 1134 kan jelas sekali muncul kilatan hitam dari langit yang menyambar kastil, yang mana lokasi kastil tersebut tepat berada di atas desanya para raksasa, tempat di mana para raksasa yang sedang akan berpesta berkumpul. Tapi kenapa seolah-olah tidak ada satupun yang menyadari hal itu? Dan kebetulan sekali trio monster topi jerami yang punya level Kenbun Shokuhaki kelas atas juga sedang berada jauh dari tempat tersebut. Apakah ini petunjuk kalau skenarionya nanti adalah ketika kedua penyusup ini turun dari kastil melewati desa para raksasa yang sedang berpesta, Luffy dan yang lainnya baru akan merasakan hawa keberadaan mereka. Karena kan di manga One Piece chapter 1135, Luffy dan yang lainnya terlihat sudah ikut bergabung dengan para raksasa untuk memulai pesta besar 3 hari 3 malam. Meski begitu, saya yakin kedua orang ini tidak akan secara gegabah memprovokasi para raksasa untuk mengeroyok mereka. Sehingga besar kemungkinannya mereka akan memilih jalan memutar untuk menuju ke Underworld agar tidak ketahuan para raksasa.
Jika tujuan mereka adalah untuk menghabisi Loki agar buah iblis yang dia makan bereinkarnasi kembali menjadi sebutir buah iblis, maka mereka pasti akan langsung capcus ke Underworld. Tapi jika ternyata tujuan mereka datang adalah untuk membebaskan Loki dan membawanya hidup-hidup menghadap Imusama, maka Luffy pasti akan segera bertemu dengan mereka karena keduanya sama-sama ingin mencari kunci borgolnya Loki. Dan entah kenapa saya pikir skenario kedualah yang bakalan terjadi, karena di dalam cerita One Piece sangat jarang sekali ada kasus bunuh-bunuhan. Dalam waktu dekat, Luffy akan segera berhadapan langsung dengan kedua penyusup ini untuk memperebutkan kunci borgolnya Loki. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.